Apa sudah nih? Jam kadada. Ulun kalau kadada jam ini bisa lawas ceramah. Malam tadi para 2 jam ceramah di Logabang Kelampayan situ. Gara-gara kadada jam. Sengaja ulun kada jam tangan. Jam tangan tuh kena lagu di jam terus anak habis ceramah. Kalau orang mabuk cinta itu ada waktu. Kita mengesahkan atau mendengar orang yang kita cintai itu kira ada waktunya. Pun masih berwaktu, bila juga untungnya bebuannya nih, nasibnya lawas, maulidnya lawas, ceramahnya lawas. Padahal isinya memperingati Mi'raj Nabi. Isinya ada kena sekilas menyebutkan nasihat daripada guru kita, guru sekumpul. Lalu masih ada gelisah duduk, itu masih diragukan cintanya. Orang mabuk cinta tuh kayak ya, dibayari lagi berpacaran, bertamuan pada kuburan. Jelas pada kuburan itu bernyamuk dulu. Sampai subuh, sholat hujan sekaum. Hanya aja tahunya bahwa subuh kada kerasa. Hanya perasaan sejam 2 jam aja. Kenapa? Karena orang mabuk cinta. Mudah-mudahan kita ini mabuk cinta kepada Nabi SAW. Pernah ada riwayat, kita mungkin sering mendengar Rasulullah sebelum diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah, beliau ditimpa kesedihan. Beliau ditinggal oleh 2 orang yang mencintainya, dan 2 orang ini dicintai oleh Nabi. Lalu dinamakan tahun itu dalam sejarah Al-Huzun, tahun duka cita, tahun kesedihan. Sebagai insan basyariah manusia, kalau orang ditinggalkan, orang yang dicintai itu sedih biasa. Tapi jangan dipadahkan Nabi sedih kayak kita. Kalau kita sedih ditinggalkan bini, bisa kalah karuan kuning, bisa warga jablay terus, bisa ada ingat lawan Tuhan, bisa stres. Kalau Nabi sedih tidak seperti kita. Sebagai insan manusia, beliau sedih ditinggal oleh orang yang paling berjasa. Pertama, beliau ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Walaupun dalam sejarah Abu Thalib di dalam kitab Ahadits An-Nabawiyah tidak pernah selama hidupnya mengucapkan 2 kalimat syahadatain. Tapi jangan diganggu-gugat, jangan dipadahkan Abu Thalib mati kafir. Seandainya Nabi mendengar itu sejaman kita sedih Nabi. Abu Thalib ini luar biasa jasanya untuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada orang-orang kafir hendak menyakiti Nabi, mengganggu Nabi, mereka ini dibela. Nabi Muhammad dibela oleh pamannya Abu Thalib. Maka dari itu hikmah kenapa beliau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadah. Karena bahasa kita tuh orang bubuhan Abu Jahal, Abu Lahab itu tak pandang Abu Thalib. Jangan-jangan ada memandang ikam Abu Thalib, ikam ini pang kawan kami, ikam ini pang kami hormati, kemanakan ikam ini kami bunuh sudah. Maka dari itu hikmah kenapa Abu Thalib tidak selama hidupnya mengucapkan 2 kalimat syahadah. Tapi di dalam kitab Asnal Matalib, Binajati Abi Thalib yang disusun dikarang oleh Sayyidi Ahmad Zaini Dakhlan, salah satu mukjizat Nabi nampak tatkala beliau ziarah ke makam pamannya Abu Thalib, maka kuburnya terbelah, lalu Abu Thalib dihidupkan Allah. Setelah beliau dihidupkan Allah, lalu beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah, beliau pun diwafatkan Allah kembali. Abu Thalib yang dipadahkan mati kafir. Beliau tidak menyembah berhala. Beliau tidak bertuhankan Lat wal Uzza. Buktinya waktu beliau menyaksikan atau juru bicara di waktu Nabi bernikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, beliau sebagai juru bicara keluarga Nabi Muhammad, apa kata beliau? Segala puji bagi Allah. Berarti beliau mengucapkan alhamdulillah, bukan dengan wala wal Uzza, tidak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dzurriyyat kami daripada dzurriyyat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini satu mukjizat. Maka itu pernah satu riwayat, Syekh Abdul Qadir Jailani berdebat dengan seorang pendeta. Ujar pendeta lawan Syekh Abdul Qadir, wahai ulama orang Islam, Nabi kami Nabi Isa
lebih hebat dari Nabi Muhammad Nabi kami. Kenapa? Adalah suatu dengar mukjizat Nabi Sidin menghidupkan orang mati. Kalau kisah Abu Talib tadi itu tidak disebutkan dalam sejarah, tidak disebutkan di dalam kitab tarikh, tidak disebutkan di dalam kitab ahadits an-nabawiyah, tidak. Tapi itu disebutkan oleh orang-orang yang diberikan ilmu kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Syekh Abdul Qadir Jailani kan bisa berkisah Nabi kami Nabi Muhammad. Kita hanya berdebat surat nanti. Aku kan kau di depan orang mati. Ujur juga kan pendeta. Ayo saksikan nikah wahai pendeta. Suruh buat jemaat nikah hadir, ribuan yang hadir. Saksikan bahwa aku mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Akhirnya mereka kabur. Ujar Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai tuan-tuan, siapa nak dihidupkan antara orang yang dikubur nih? Ujar bubuhannya, Niki Ardila ini dihidupkan. Al-Mughanniyah artis. Mughanniyah itu penyanyi perempuan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai pendeta, nabimu Nabi Isa tatkala menghidupkan orang mati, apa yang disebutkannya? Qum biidznillah, bangunlah engkau dengan izin Allah. Saksikanlah oleh kalian, aku bisa menghidupkan ini orang al-mughanniyah, penyanyi atau artis. Wa ya mughanniyah qumi biidznillah, wahai artis perempuan, bangunlah engkau dengan izin Allah. Sekali bangun harus menyanyi artisnya. Akhirnya Pak, menyaksikan kejadian tersebut, para pendeta dan jamaatnya masuk agama Islam dengan berkah karamah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad ditinggal oleh istrinya tercinta Sayyidah Khadijatul Kubra, Ummahatul Mukminin, salah satu sayyidat nisa ahli jannah, pemimpin manusia menuju surga, pemimpin manusia di alam hadapan, salah satunya Sayyidah Khadijatul Kubra. Perjuangan Siti Khadijah luar biasa, cintanya kepada Nabi luar biasa. Seorang saudagar kaya, seorang yang luar biasa sugihnya, sehingga kekayaan orang Mekah itu 2/3 kepunyaan Sayyidah Khadijah al-Kubra. Tatkala bersuamikan Nabi Muhammad, seluruh hartanya diserahkan untuk dakwah Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau habis satu persatu hartanya demi dakwah agama Islam. Luar biasa jasa beliau untuk agama kita, agama Islam. Di akhir hayatnya apa? Orang yang kaya raya, orang yang mulia, orang yang terhormat, di akhir hayatnya dalam riwayat disebutkan pakaian yang beliau pakai bertambal lebih 80 tambal. Soalnya kita pakai tapi berapa pakaian bertambal? Lebih ini kita harapan, nang haco sedikit aja dia rohilap di hubungannya. Apalagi sampai bertambal, hubungan nikah ini kada suka dengan ading ini bertambal. Ulun dulu lagi SD nak bertambal 2 buting di sini, sebuting bertambal. Ini muridnya sekolah SD habis lawan handap. Bertambal sebelah, hancur sebelah, supaya jangan sebelah aja matanya, supaya ada duanya. Coba bayangkan perjuangan beliau, pantas beliau ini dimuliakan oleh Allah. Beliau tidak dimandu oleh Nabi Muhammad. Setelah Sayyidah Khadijah meninggal, baru Nabi Muhammad kawin dengan wanita-wanita yang lain, sampai ada 9 janda, wanita janda yang ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad SAW. Antis ini suatin wafatul Mustafa khuyirna bakhtartan Nabiyal Muqtafa. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Safiyatun Maimunatun wa Ramlah, Indun wa Zainabun kada Juwairiyah, lil mu'minin ummahatul mardiyah. Dalam kitab Al-Bahari itu kita Aqidatul Awam. Bahari kami di pondok dibaca itu. Bahari disuruh kumpul dibaca malam, kalau ada salah malam Ahad. Waktu belajar Sabilal Muhtadin, sempat guru baca Sabilal Muhtadin. Alhamdulillah sempat belajar Sabilal Muhtadin karangan Datuk Kalampayan. Sebelum itu dibaca dulu Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Sehingga penyusunnya Syekh Ahmad Marzuki mimpi ketemu Nabi. Siapa hafal Aqidatul Awam yang kita susun, wahai penyusun Ahmad Marzuki, orang itu dakhala jannah, masuk surga. Menyaman menjadi mahafal Aqidatul Awam aja masuk surga. Maksudnya bukan hafal,
Aqidatul Awam menyebutkan tentang kewajiban-kewajiban agama, disebutkan tauhid sifat 20, disebutkan tentang baginda Nabi, keturunan Nabi ke atas, anak-anak Nabi, istri-istri Nabi, paman-paman Nabi, para malaikat disebutkan, para nabi dan rasul yang 25 disebutkan. Artinya kalau orang hafal Aqidatul Awam beserta maknanya, maka orang itu sudah melaksanakan kewajiban untuk mengetahui atau belajar ilmu yang diwajibkan oleh ulama untuk dipelajari. Kadang pada cinta kalau Nabi Muhammad kada tahu siapa abah Nabi Muhammad kan. Namun kada salah Abdullah Pak. Ujar kada salah. Padahal nyaman sudah dilakukan. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Disebutkan siapa nama Yusuf itu ya? Tahu lah. Bisa masa bisa membawa aja nama ngarapnya udah tahu misalnya. Siapa nama Yusufnya? Rahatil athyar tashtu. Nang bahasa Indonesia itu siapa menyusun? Itu nang menyusun Habiban Al-Habib Rizik bin Syahab. Beliau ingin mengenalkan kepada kita dengan cara dilakukan anak-anak kita hafal itu, supaya tahu siapa Nabi Muhammad, siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa kakeknya. Sejarah ringkas disebutkan, biografi ataupun sirah Nabi Muhammad SAW. Beliau lagi merubah yang kebiasaan kita umpat-umpatan, adat kebiasaan orang barat. Waktu ulang tahun, apa? Happy birthday to you. Itu pun siapa mau abah ini? Ada pun Islam ini mulanya. Kita umpat-umpatan. Tiup lilinnya, nah apa namanya tiup? Umpat kita dengan adat kebiasaan orang barat, orang non-muslim, lalu dirubah beliau. Tatkala ada ulang tahun, beliau tidak melarang, selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Lalu diubahkan sendiri lagu Mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk. Didoakan selamat panjang umur, selamat ulang tahun, selamat hari milad. Didoakan yang berulang tahun. Kembali Sayyidah Khadijah Kubra wafat yang berdua ini Nabi sedih, lalu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Isra dan Mi'raj. Adapun dikatakan ulama di dalam kitab Durratun Nasihin, walaupun ini kitab Durratun Nasihin salah satu kitab yang ditahdir oleh ulama untuk dibaca dan ditelaah. Kenapa di situ banyak hadis-hadis maudhu, banyak hadis-hadis Israiliyah. Dulu membaca itu kaduani membawakan. Hari dulu dilindungi kawan ada flash disk, di situ ada ceramah wudhu. Beliau waktu itu ceramah Isra Mi'raj waktu masih di Keraton. Bersama siapa? Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi. Abah angkat sini. Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau ini salah satu murid daripada Habib Ali Sohibul Maulid. Murid yang termuda daripada Sohibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habsyi. Lalu beliau menyebutkan ini, amma sababul mi'raj, ujar sini. Adapun sebabnya dimi'rajkannya Nabi Muhammad SAW karena tanah lawan langit tapakhar, berbangga-bangga, berharatan, beragak-agakan, merasa harap daripada yang lainnya. Ujar tanah, harap bunda langit daripada ikan. Kenapa? Karena aku berisi laut, ikan tidak bisa. Adalah di atas langit laut. Aku berisi sungai, aku berisi gunung, aku berisi pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Dikaya aku adanya bilad negeri, adanya kampung, adanya kota. Dikaya ikam kada. Yang langit aku kan bisi, dan ikam kada bisi. Aku bisi matahari, aku bisi bulan, aku bisi bintang. Mun kada ada matahari lawan bulan menyinari ikam, kayak apa kadap ikam? Yang mana kita bakadap? Pajah lampu ini apa bakadap? Ada zaman orang bakadap kada tahu bunga sekali ini kuning kada.
Nangaran bakadam ahar bisa tahar mintuhab ya. Kebetulan mintuhani sama baju atau memakai baju abini seorang. Sekali kita tahar mintuhab dan gara kadam. Namun bakadam karena kehidupan nikam. Nah, matahari, bulan, bintang ada di kaya aku. Ujar tanah ulang. Aku lebih hebat dari ikam karena di kaya aku adanya Baitullah. Tawaf para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, orang-orang solih di Baitullah. Tidak pernah kosong Baitullah daripada orang yang tawaf. Walaupun musim Covid pasti ada aja yang tawaf. Gara-gara Covid itu sudah 2 tahun kan kita nikah mau haji. Mudahan tahun ini kawatul lakam. Kita benarin, namun berat-berat akan hubungan kita. Kira duitnya kemanakah juga. Ujar si langit, ikam baisi Baitullah, aku baisi Baitul Ma'mur. Di langit ke-7 bebintangan dalam Baitullah. Ruh-ruh para nabi dan rasul dan wali-wali Allah dan para malaikat, setiap hari puluhan ribu malaikat masuk ke dalam itu Baitul Ma'mur dan tidak pernah kembali, tidak pernah keluar malaikat itu. Kada suatu dengar viral Baitul Ma'mur hibak kada suatu. Karena kada tahu ke sana, kada ada kawan nak mengamera ke sana, kada kawan. Dan malaikat diciptakan dari nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di kaya aku adanya surga. Kaya aku adanya Lauhil Mahfuz, qalam, apalagi arash, kursi dan lain-lainnya ada di kaya aku. Baik ujar tanah, ulun setiap merah pada ulun hanya datang ke kampung itu pasti ulun kisahkan ini, hikmahnya luar biasa. Lalu ujar tanah, aku keluarkan jurus pemungkas, jurus terakhir, pasti ikam kalah. Aku lebih mulia dari ikam karena aku berisi Nabi Muhammad. Di kaya aku ada Nabi Muhammad, di kaya ikam tidak ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di tanah, di kaya aku. Nabi Muhammad berjalan di kaya aku, ada di atas langit. Mendengar di tanah ada Nabi Muhammad, langit kalah, skornya 3-2. Tapi biasanya orang kalah ini mencari alasan macam-macam. Ngapain kalah, jadinya berduit pak. Seorang berduit juga cuma kalah banyak. Seorang 100, orang 200. Nah katanya kalah. Ini kayak politik malah. Pada duitan gitu, ambil duitnya. Mungkin kada diambil duitnya, tim suksesnya nakanyang. Ulun buatnya ngambil, aman tadi ulun ambil, tapi ulun kada pernah, banyak duit ini jangan dimakan. Kalau dia maksudnya tuh jangan digunakan. Amun masih kita ada aja jangan digunakan. Bari itu nah tetangga nang kada ada tuh. Kasihan orang janda nang miskin, orang nang kada baisi laki, orang nang kada rumahnya hancur. Baik akan ke situ. Jangan dimakan. Amun hendak dibari orang dapat tukarkan HP. Jadi sudah jual gulainya untuk orang HP banyak diberi bubuhan partai karena kayak guru-guruan ini banyak sedikit pada bubuhan pian. Kalau bubuhan pian 100 guru-guru ini 1 juta. Enak nang ini menjulung 5 juta orang naik ke HP. Soalnya nah HP-nya napang haro besi HP nang duit partai itu mau selingkuh terus. Kenapa? Karena ada yang syubhat. Setiap harta yang syubhat atau haram itu membawa kepada maksiat. Itu karena dibawanya tanpa kita sadari, man akalal haram halal atau al-jawaru sya'at am abad. Wa man akalal haram, siapa memakan harta yang haram atau yang syubhat, asad jawarihu sya'at am abad. Berbuat dosa ketujuh anggota zahir, anggota tubuh dikehendaki atau kada inya membawai nang haram tadi nang di awak kita tuh. Nang ibadah pina koler, pina barat, iya tetap makan ada nang syubhat, ada nang haram tuh. Nah, akhirnya apa? Ujar langit, ya Allah, Engkau Maha Alim, bahwa di tanah ada Nabi Muhammad, ulun kalah, ulun bahiri. Mun bahiri boleh hadiah. Nang kada boleh itu hasad atau dengki. Kawan nukar mobil nah hanya ulang. Seorang kan mobil buntut, kawan nukar ulang kiri, kawan nukar apa namanya ini? Fortuner, seorang amun kawan nukar apa? Lexus. Asal menyambat hal tahu juga 4 ya melihat nih gadis suah juga. Buat yang gadis suah juga. Boleh aja persaingan, cuman jangan merusak, jangan muar orang dapat nikmat. Kalau hasad itu dengki. Maka hasad ini biar guru hari kita ambil sedikit perkataan guru nasihat beliau. Penyakit hasad ini kebiasaannya masuknya kepada orang yang sama gawian, pedagang sama pedagang, murid sama murid, tuan guru sama tuan guru. Arahnya itu dia laris kada bampihan, siang malam diundang orang, seorang yang kan diundang orang, padahal baharinya sekolah bungul benar. Padahal baharinya sekolah tuh nakal.
Tapi kenapa orang mengiau, orang macam-macam aja toh? Tapi kamu mengiau itu baharinya di mana? Wanita sarau obat diuntawannya. Tapi kamu mengiau itu bahari, wah ini ampi. Lebih baik mantan preman jadi ustadz ketimbang mantan ustadz jadi preman. Jangan memandang orang masa lalunya, masa sekarang. Kembali misalnya, ulun bahiri di langit, di tanah ada Nabi Muhammad. Datang akan tahu Nabi Muhammad kayak ulun. Allah pun mengabulkan permintaan langit. Tepat pada 27 Rajab, Allah mengumpulkan para malaikatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat yang bertasbih, la tusabbih bihadil lailah. Malaikat ikam malam ini jangan bertasbih. Wahai malaikat ikam jangan rukuk, jangan sujud. Wahai Israil, la taqbidiru fi hadil lailah. Jangan mencabut ruh malam ini. Ikam tugas mencabut ruh, cuti dulu malam ini. Israel bertakun aja til kiamah, ya Rabb, kiamat sudah ya Allah. Kata, malam ini kalian aku tugaskan untuk menyambut kekasihku Muhammad. Malam ini aku hendak mengisrahkan kekasihku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian aku mi'rajkan naik ke atas langit pertama sampai langit ke-7 sampai bertemu aku di Sidratil Muntaha. Ikam beratan malaikat sambutnya di setiap langit. Jibril, ikam aku berikan tugas khusus mengawal perjalanan Muhammad. Kawal perjalanannya sebelum dimulai perjalanan Isra, ikam masuk dulu ke dalam surga, ambil 1 ekor borak sebagai kendaraan Nabi. Jibril masuk ke dalam surga. Sekalinya dalam surga ada 40.000 ekor borak, kulluhum yatana'amun bi ni'amil jannah, bernikmat-nikmat berataan borak ini dengan nikmat surga. Awaknya sama, lama, bertuliskan di dahinya nama Muhammad berataan. Jadi Jibril kebanyakan ini mana aku bingung. Bingung Jibril kebanyakan. Sekali iti dibuncu ada si ikung borak nang aneh. Kalau nang lain lama nang si ikung ini kurus. Kalau nang lain tadi tertawaan gembira senang ini menangis saja, galau benar, murung tarus nang menangis sejak ada bampihan. Para Jibril, ibarat kan ikamnya aneh. Ikamnya aneh karena kurus, ikamnya sikung aja. Apa ujar orang? Kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan si kayu jati. Awakku kurus bukan tak makan, tapi mengganang si wujudnya Nabi. Mengganang sendiri. Ulun ini kerindangan lawan orang pengaran Muhammad, sehingga ulun ini kadang-kadang makan biar hendak makan. Nang ulun ganang Muhammad, nang bertulisan di dahi ulun nih, hendak puri mepanjang mata kadang-kadang terpanjang mata, nang ulun ganang Nabi Muhammad. Nah, jadi Jibril ini pengaku bawa. Baik kamu kon aku tak makan. Kon kamu aku tak makan. Nang itu nang ulun harapan. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ikam hakon nak keluar dari surga. Mungkin kita kira hakon lah. Sudah dalam surga nyaman. Hakon nak keluar. Ada harapan keluar dari surga hakon. Borak rela keluar dari surga. Kenapa? Karena cinta lautan berapi kan kurnang juga. Itu ujar iklim. Ya Allah. Karena cinta lautan berapi, pastikan ku renang juga. Cinta bukan hanya di mata. Sekalinya nang karena cinta lautan berapi kan ku renang juga itu ulun buka-buka kitab kalau ada salah, kalau ada kitab Targhibul Mustaqim atau kitab Madarijus Su'ud karangan Syekh Nawawi Bantan syarah Maulid Berjanji. Ingat lagi berjanji nasar atau berjanji nabam. Nya Madarijus Su'ud ada Targhibul Mustaqim. Sekali ulun baca ada hadis Nabi, utlub bainaka wa baina mahbubika hatta anna bainaka wa bainahu bahrun min nar. Sekalinya nang karena cinta lautan berapi kan kurenang juga diambil daripada hadis Nabi ini. Sekali diselidiki siapa yang mencipta itu lagu suci dalam debu, Said Muhammad Amin Syahab orang Malaysia. Diselidiki, dicek biografi, sejarahnya, nubdahnya ataupun kehidupannya, manakibnya. Beliau ini seorang ahli sufi, seorang tokoh sufi, mencipta lagu dengan lagu cinta, lagu rindu. Tujuannya kemana?
untuk cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya borak dikeluarkan dari surga, kita akan lawan Nabi. Tapi sebelum Rasulullah dimulai Mi'raj, terlebih dahulu dibedah hati Nabi, dibuang hadus syaitan. Padahal tidak ada hadus syaitan, diisi dengan iman, Islam, ilmu, hikmah dan yakin. Wa ma akhraju min qalbihi ada walakin zaduhu tuhran ala tuhrin. Sebelum perjalanan Isra Mi'raj sampai bertemu Allah itu dimulai, terlebih dahulu dibersihkan hati Nabi. Ini ibrah, pelajaran amsal bagi kita umat Islam, umat Nabi. Sebelum kita ingin ma'rifat menuju salim ilallah, terlebih dahulu awalul qadam as-salim ilallah at-taubah. Taubat, bersihkan hati, bersihkan diri daripada penyakit zahir, dosa zahir dan batin. Baru dimulai perjalanan salim ilallah. Dibedah dulu. Kemudian Nabi Muhammad hendak menaiki borak. Ya taharrak wa yabtarib. Boraknya bergagah, lalu ditapak Jibril. Borak, kenapa kamu bergagah? Karena tahu baik kami siapa yang menaiki kamu. Dia tahu dia borak. Ini orang pangaran Muhammad 40.000 tahun ini kamu rindukan di orangnya. Oh ini kau orangnya, tahu di ngaran aja. Yang kali kalau tahu di ngaran ini biar tegepak sekalinya sidin, gak jangan ceramah. Ini kita tahu. Namun wah ini ulun bersorban juga, dulu kita bersorban. Belum pernah diundang ke daerah satu daerah di daerah Kaltim. Dulu masih tahun berapa tuh 2002 kan. Awak halus, kurus, ulang ada potongan penceramah, bersorban kada, baju biasa, bahasa Lindang ini. Datang kami waktu itu tablik akbar sekaligus haul daripada tuan guru di sana. Orangnya ribuan, masya Allah. Kami datang ini dari Banjar, berangkatnya kurang lebih jam 9. Sampai di daerah Panajam itu hampir subuh, puyuhan pagi acara sudah. Jadi nangaran murid-murid Kiai Nabi Haul ini mulai ujung sana. Ini masjidnya di dalam, ujung jalan tuh berjejer kayak orang nyambut orang haji. Nah, dicium Pak. Ada ulun ini kada awak paha halusnya kan buatnya. Kurang jalan bubuannya nang jalan di tengah orang nang menyambut ulun jalan belakang, jalan tiga teh. Ulun ke masjid dulu. Udah tahu buahnya bakal masih dicium di orang. Nang menciumnya ada nang bihingusan, ada nang bajampan jajan. Dah sampai maulidan. Sekali maulidan ceramah, baiklah kita nantikan kita akan masuk di acara ceramah agama. Sekali berdiri, oh kalinya gurunya halus nih itu sekalinya kan. Dia tahu di ngaran aja kali banget, kali Pinando ada tahu. Ada buah jadi Pinando sudah. Nah, sudah rancang pertemuan kita. Ya tarif wa yataharram. Tapakan borak ini kan tahu lah. Tapakan borak tahu lah. Di dalam kitab Azkar itu ada. Di dalam kitab Azkar Nawawi. Ma yuqalu di dabatin sa'bah kan kalau ada salah. Ini dibaca apabila binatang yang liar. SK ayam tuh bilanya bina liar bacakan. Kucing bina liar bacakan dulu. Mengapa nang dibaca di dalam surah Ali Imran? Apa bacaannya? Bacakan. Tapi gak ada boleh dicatat. Mau direkam boleh aja. Kayak buahnya kalian membawa pulpen itu apa? Kamu nang dicari rekam kau ceramah. Apa ayatnya? Faghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Itu ulun bahari mendengar ulun lagi masih SD tuh, sampai sekolah kisah orang bahari kata borak. Apabila tahu kata borak tuh dicapai aja orang tuh masih tunduk lawan kita. Nah ini bagus buai. Ibu-ibu bang dibari amalannya. Apabila laki awal kejablay harus supaya jinak dari rumah. Berapa membacanya? Gerabah guru dulu membacanya 14 kali atau 9 kali. Bahkan ke banyu anak kabina liar, anak kabina kada kawan diurus. Dan seorang hulu keilirinya bacakan itu. Bahkan di banyu 14 kali atau 9 kali, insya Allah dia akan lurus. Insya Allah dia akan lurus. Surah Ali Imran ayat berapa? Cari seorang situ. Mau dipadahkan sebutin ayatnya langsung dicari bulannya. Apa gairah dinilah pemulaannya sampai yurja'un. Buka dalam kitab Azkar Nawawi. Kemudian Rasulullah SAW Jibril yang membawa borak ini dinaiki Nabi. Apabila gimana lajunya borak, sehabis matanya memandang meluncat sampai ke sana. Berapa kilometer, berapa palingnya matanya sampai ke sana, situ langsung, saking cepatnya.
Dan Borak ini apabila ingin naik gunung, kisahnya dalam sejarah hadis kita kalau naik gunung, jalannya kayak kita terus ada yang naik kiri kadang. Terus jalannya kayak kita tetap apa? Tangannya ini model beper. Apabila naik gunung, tangannya berhandap, batisnya berpanjang. Itu kalau apabila turun gunung, tangannya berpanjang, batisnya berhandap. Itu amsal kita waktu sholat. Ruku, tangan kita berhandap, batis berpanjang. Jalannya taruh saja kayak ini. Kalau tanpa turun gunung, batisnya berhandap, tangannya bermerang berpanjang, itu waktu sujud. Itu amsal. Maka mi'raj itu, Isra Mi'raj itu as-salatu mi'rajul mu'minin. Nah, dalam perjalanan Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril, macam-macam yang ditamui Nabi. Ya Muhammad, harus Jibril di jalan. Itu siapa? Panggilan Yahudi. Tuh bang, sebelah kiri, panggilan Nasrani. Tuh bang, wanita tua yang sudah nini-nini, tapi penampilan kayak orang muda, nang apa bulu mata badai saringi yang dipakai, bedaknya nang bukan jajaran itu, jajaran tahu juga kisahnya, ibu-ibu bang nang tahu nih, pokoknya kayak orang muda, rambut yang bersemir juga, siapa itu namanya itu dunia itu tuh sudah, cuman dipoles benar, kayak supaya bagus, dah tuh empuk sudah. Kenapa Nabi Muhammad tidak menoleh? Karena ada Jibril nama bawa. Nah ini dalam perjalanan Isra Mi'raj tadi, ini pelajaran. Seorang Nabi melajari lawan kita supaya ta'adduban kepada gurunya. Beradab lawan gurunya. Padahal Nabi lebih tahu, lebih alim, lebih afdal daripada Jibril. Diberikan kepada Nabi Utiyah ulumul awwalin wal akhirin. Ilmunya orang yang awal, ilmunya orang yang akhir ada pada diri Nabi Muhammad. Ilmu malaikat ada pada diri Nabi Muhammad. Masa Nabi kada tahu? Sebagai basyaran lakal basyar, sebagai khalifatullah fil ardi, sebagai kekasih Allah, sebagai orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi lebih alim, lebih mulia daripada Jibril sekalipun. Tapi kenapa beliau ini taat? Tinggi Jibril, tinggi pun ini melajari adab. Sekalipun umpama si murid tadi lebih alim dari gurunya, lebih masyhur daripada gurunya, jangan lupa beradab. Jangan kurang ajar loh dulu. Itu bakas guruku baharinya, kurang ajar murid toh. Kurang ajar murid toh. Manggala li ustadihi lima la yumlihu abada. Ana abdu man 'allamani harfan wahidan kata Imam Ali. Aku menjadi abid bagi guru yang mengajari aku satu huruf. Walaupun secara khususnya guru Imam Ali hanya Nabi Muhammad SAW. Secara umum yang melajari kita satu huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, jangan kita remehkan, karena dengan berkah mereka yang mengajari kita dulu iqra alif ba ta, kita bisa baca Quran. Setelah kita bisa baca Quran, kita bisa membaca kitab-kitab nang kada berbaris, nahwu, sorab. Kawalah nahwu sorab itu berlaku atau berfungsi kalau kita kada tahu huruf. Mana alif? Makhraj huruf pulang kada tahu, kada membedakan mana a, mana a, mana ta, mana to, mana ta, mana sa, sya, so, kada tahu. Pasti salah. Nah maka itu guru. Ini melajari adab. Ini adab luar biasa. Nah maka dari itu, dengan adab ini Rasulullah SAW sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke langit ketujuh, naik ke hadrat Allah, Jibril kada mau umpat. Ini bukti Nabi Muhammad lebih mulia daripada malaikat Jibril. Tidak muka apa tidak kada mungkin, bisa mungkin seorang guru lebih alim daripada seorang murid, lebih alim daripada gurunya. Seorang murid lebih tinggi manggomnya daripada gurunya, tapi tetap murid tersebut tidak meninggalkan adab kepada gurunya. Jangan seorang sudah alim, guru mempelajari bahari banyak, cium tangan. Ada lagi cium tangan. Maghrub menjadi bahari itu. Dulu pernah ada fisikawan pintar. Pokoknya jenius orangnya. Pintar. Mau talaah ini ulang-ulangannya kan tapi kukurin nama baca, baris cuma titik-titiknya ambil, dapat ranking pulang. Seorang sama lemen nama baca yang dapat juga. Saking bangga balik utak. Boleh ke kampung masing-masing. Nah itu tadi sekalinya jadi buntak. Menyapa gawirnya jadi bandar togel. Padahal pintar sekolah. Nang bina bungul, nang bina nang bahari, bina pembabal ini alhamdulillah kayak orang juga. Apa kunci suksesnya? Ta'adduban ma'asyekh, beradab kepada guru.
Tiap kali ketemu guru cium tangannya, doakan guru, mudah-mudahan ulun berkah. Ada guru kita yang ngaji kepada kita, padahal sidin melajari kita bahari di ajari alif bata aja. Ngaji lawan kita cium tangannya. Oh si ini rokok apa nih? Rokok bentol Surya 12. Ini siap tampil ke tamu sidin sama tamu. Nah, guru. Maka kau banyak barang rokok, sidin ketujuh rokok. Nah ini adab kita lawan pemburuan supaya berkah. Karena dengan adab kepada guru itu ilmu akan berkah. Apabila mengatakan kenapa menggaul dari ustadz lima layu beliau abada, orang itu tidak bakalan beruntung. Maka itu dalam Isra Mi'raj banyak ilmu rahasia yang dapat kita ambil pelajaran untuk kita hidup di dalam dunia ini untuk menggapai ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Borak tadi kembali kepada Borak. Nah, akhirnya kisah Borak. Kita ada banyak lebar Isra Mi'raj ini biar tahu aja sudah, apal aja sudah. Inti nang kau dibawain kawan. Renungan lawan kita masing-masing. Ilah Borak itu nah dalam surga, keluar dari surga bertemu Nabi Muhammad. Akhirnya Borak ini tadi dibalas oleh Allah nanti di hari kiamat salah satu 10 ekor binatang yang masuk surga. Ada 10 kalau dalam kitab Tarbiyah 10 binatang yang masuk surga di hari kiamat. Nang lain-lain nih jadi tanah beratan. Kambing yang betanduk lawan nang kada betanduk berkelahi itu diproses kena. Kucing barahi karena di hari kiamat ikan kucing nang si anu ni si manis saya sudah lemah anu si gundul ini proses dulu balas itu binatang ada balasan ada hukumannya tapi setelah mereka dibangun balas nah waktu di dunia menyakiti setelah itu pun turatan jadi ikan beratan tanah. Kalau kita manusia ada proses hukum karena menyakiti orang dibalas semalam ini nampar ikan ambil pahalanya lawan ikan kalau ini kada minta halal minta retor lawan ikan. Nah ini orang masuk surga orang karena rindunya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduan lawan Nabi Muhammad dibalas oleh Allah masuk surga. Ada lagi Kibas Ismail. Ini pelajaran ibrah filosofinya. Kibas Ismail tadi rela menggantikan dirinya untuk menyelamatkan Nabi Ismail waktu hendak disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Perintah Allah, Jibril ambil kibas dalam surga, gantikan Ismail. Amun kan ikam gantian, pagat gurunya. Digantikan kibas Ismail. Apa kibas ini? Rela dia berkorban. Dalam bahasa kita, kamu hendak menyakiti guru pun itu anak guru mati. Nah itu langkahi mayatku dulu. Maka itu kita berani mati demi agama, mati demi perguruan, mati demi orang soleh. Jangan takutan. Mungkin aja mati juga gitu nih. Lebih baik mati mut syahidan. Mati hiduplah mulia. Ish hamidan wa mut syahidan. Hidup mulia, mati syahid. Syahidnya apa? Membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi Hutu Yunus. Ini filosofinya apa? Nama surga nih diantaranya. Ikan nun, punya orang kampung bahari. Ikan nun nang menakut Nabi Yunus alaihissalam di dalam karung. Ditakutnya Nabi Yunus. Nabi Yunus bertasbih amalan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin lalu diluap. Tatkala itu Nabi Yunus ini dilempar ke dalam lautan, ditakut oleh ini iwak. Menakut bukan menyakiti, menyelamatkan Nabi Yunus di dalam perutnya. Ini filosofinya apa? Orang yang di hatinya ada wali-wali Allah. Dalam hatinya menyimpan nama orang-orang yang dikasihi Allah. Sebuah nama. Ada lagunya Pak? Lagu siapa tuh? Epita Malak kan itu. Nah, siapa yang bersemayam di hati kita? Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Syarikah 24 jam 24 kali memandang ke dalam hati manusia hambanya. Ini Tuhan Maha Suci, Tuhan berbatas memandang, artinya ini perhatian khusus setiap jam dipandang Tuhan. Siapa aja yang di dalam hati hambanya itu, jikalau di dalam hatinya ada kekasihnya, maka orang itu pun diberikan sebagaimana Allah berikan kepada kekasihnya. Allah berikan kepada kekasihnya. Nama siapa ada di hati kita? Nang terukir, terlukis di hati kita nama siapa? Ditaguknya aja kalau kita wali di dalam tubuh, di dalam parutnya, di dalam hatinya, di dalam batinnya. Ini termasuk filosofinya seperti ikan nun. Kemudian apa lagi? Hud Sulaiman.
Hudhud Sulaiman yang mengantarkan surat, tugasnya mengantarkan surat kepada raja-raja. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Nah itu bagus ya, di dalam kitab tuh ada dulu. Kalau kita hendak menulis surat, hendak surat lamaran, namun surat cinta ada lagi bang ini. Paling bayinya apa bawa-bawaan aja lagi. Sebelum menulis WA, bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Hendak kita bagawi melamar gawian ke perusahaan, baca itu. Anu apa dirancang, diambil. Terang aja lon polpen, enggak biasanya lon ini. Tulis, jangan kelihatan, ngapa menanam polpen, polpennya nang habis tintanya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Insyaallah diterima. Kalau surat cinta itu diterima oleh sang kasih. Innahu min Sulaiman. Ini filosofinya apa? Orang yang menyampaikan risalah dakwah, ini filosofinya seperti para ulama yang menyampaikan syariat yang dibawa oleh para kekasih-kekasih Allah, para nabi dan rasul, lalu menyambungkan dakwah para nabi dan rasul ini seperti burung hudhud. Kemudian lagi, kita mengisahkan panjang pulang nih. Yang terakhir yang disebutin lagi, yaitu kalbun, anjing yang berkhidmah kepada 7 orang soleh. Seorang pemuda atau 7 orang pemuda yang dinamai Ashabul Kahfi, sampai diabadikan oleh Allah dalam suratul Kahfi. Berapa orang? 7 orang. Anjing yang bernama Qitmir, sekalinya terguling dalam pohon, apa di dalam goa, keluar daripada kampungnya untuk menjaga agamanya, dari rombongan orang-orang zalim, penguasa yang zalim di kampungnya. Keluar masuk ke dalam goa, terguling di dalam goa, sekalinya kehuyuhan, bangun hujan nang seikung, nyaman banget guling kita nih, ulas banar, minyak banar. Berapa yang kita guling kira-kira hujan nang seikung setengah malam, hujan nang seikung bisa lebih, bisa 2 malam, bisa semalaman. Anu bang, tarut lapar bawa duit ke pasar. Sekali dibawa duit ke pasar, heboh di pasar, duitnya ada payu lagi. Duitnya apa nih orang nih? Alihan pada duit Soekarno nih. Duit Soekarno berapa banyak kita? 50 tahun. Lebih dikit lah. Duit Soekarno lebih 50 tahun. Ini berapa? Sekalinya taguling di dalam goa, di dalam suratul Kahfi, salata mi'atin sinina wazdadu tis'a, 309 tahun. Anjing setia wa kalbuhum basitun dira'ihi bil wasit. Di muka goa menjaga kalau ada orang menyakiti, anjing tadi dulu nang melawan nang menghadapinya. Nah ini anjing khidmah kepada 7 orang soleh. Anjing khidmah kepada orang soleh, dia akan dikumpulkan bersama mereka di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam qasidah disebutkan, di dalam kitab Asyaraful Muhabbad di Ali Baiti Muhammad, Syekh Yusuf Nabhani mengatakan, faza kalbun bihubbi ashabil kahfi. Anjing dapat kemuliaan masuk surga karena cinta, karena khidmah, karena membantu, membela akan 7 orang yang pemuda yang berada dalam goa. Wa kaifa ashqa bi hubbi ali Muhammad. Bagaimana aku bisa rugi kalau aku cinta kepada keluarga Nabi Muhammad? Tidak mungkin aku rugi kalau aku cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak mungkin rugi kalau aku cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Tidak mungkin rugi kalau aku cinta kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu cinta kepada orang saleh. Ini cinta bisa dengan bermodalkan cinta, bisa kita dapatkan maqam sebagaimana orang yang kita cintai. Maka dengan mahabbah, la yusilu kasirun minal muridin bikasratil ibadah wal mujahadah illa bil mahabbah. Kebanyakan orang murid itu mendapatkan maqam, mendapatkan hasil daripada berguru khidmahnya bukan dengan banyak ibadah, bukan dengan banyak mujahadah, tapi dengan cinta yang tertanam di dalam hatinya kepada gurunya. Ini cinta kepada mereka, apalagi cinta kepada orang saleh. Mahabbatus shalihin min wajibatil qalbi, mencintai orang saleh itu termasuk kewajiban hati. Kalau ada cinta dengan orang saleh, hatinya bertiriga, hatinya kotor, hatinya punya penyakit kanker dalam hatinya. Apakah lagi cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW yang darah mereka menyambung kepada Nabi Muhammad SAW, yang darah mereka ada
di dalam batang tubuh mereka mengalir darah dan daging Nabi Muhammad SAW. Ini keluarga Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan, anjing mulia. Apalagi kita cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, cinta kepada orang saleh. Kalau wali ini kali mencari wali, siapa wali? Macam-macam wali, bila aneh wali, kalau sedikit aneh wali. Kalau saya mencari wali-wali yang nyata, cintai orang yang diwajibkan Allah untuk mencintainya, siapa? Mereka adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i mengatakan, ya ala baiti Rasulillah, hubbukum fardun min Allah fil Qur'an anzalah, yakfikum min azimil qadri anna man lam yusalli alaikum la salata la. Imam Syafi'i berkata, wahai keluarga Nabi Muhammad, mencintai kalian hukumnya wajib. Fardun min Allah, wajib daripada Allah yang mewajibkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddah fil qurba. Kafakum min azimil qadar, cukup kemuliaan sampian meratakan anna man lam yusalli alaikum la salatalah. Siapa tidak bersolawat kepada kalian di dalam salatnya, maka la salatalah, tidak sempurna salatnya. Imam Syafi'i mengatakan la salatalah dalam qaul jadid, la kamilah salatnya, tidak sempurna salatnya. Dalam gaul qadim, Imam Syafi'i mengatakan la salatalah, tidak sah salatnya. Ini yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Madhab Hambali, kada bersalawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir, maka orang itu tidak sah salatnya. Kalau Imam Syafi'i salat kepada keluarga Nabi, bersalawat kepada keluarga Nabi di dalam sembahyangnya, itu adalah salah satu sunnat ab'ad. Apabila ditinggalkan, disuruh lagi, disunatkan lagi sujud sahwi. Ini keluarga Nabi Muhammad kita cintai. Orang pernah bertanya dulu, guru, mana lebih hebatnya wali lawan dukun habaib? Mana mulianya wali dengan habaib? Jarul tegas, habaib lebih hebat daripada wali. Kenapa? Wali bisa dicapai oleh siapapun. Habib bisa jadi wali. Orang awal kada habib bisa jadi wali. Tapi kalau orang wali, kenapa jadi habib? Kawalah, orang tua wali jadi, lalu habib. Jangan langsung banyak wali, habib belum tentu. Belum pernah. Ada semalam, ini guru yang menulun dia lihat ini potongan ada juga ciri-ciri habib. Mana ada habib? Awak halus ngaran Iskandar. Ada ngaran pun habib di atas oleh Iskandar. Ada. Nak dibuat-buat bubuhannya kan ada itu. Yang ketujuannya kadang-kadang orang nggak itu memandangkan kita. Hati-hati kita. Hamba cukup cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, ini jalan untuk kita mencapai keridhaan dari Allah, keridhaan daripada Nabi Muhammad SAW. Jalan untuk wasil kepada Nabi Muhammad, jalan untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Di samping banyak salawat, cintai keluarga Nabi Muhammad. Alun Nabi, keluarga Nabi Muhammad di dalam kitab Qaladatul Jawahir karangan Syekh Abu Sayyad Ar-Rifai fi Manaqibi Qutbil Akbar Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Ar-Rifai satu zaman dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahari guru bacakan kitab Wujudun Nabi fi Kulli Makan. Di situ disebutkan Syekh Ahmad Ar-Rifai, salah satu karamah beliau tatkala ziarah ke makam Nabi SAW, lalu beliau membaca qasidah di tengah orang yang banyak ziarah. Di antara yang ziarah waktu itu Syekh Abdul Qadir Jailani dan para ulama di masanya itu hadir menyaksikan tatkala beliau ziarah ke makam Nabi. Lalu beliau mengucapkan qasidah, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tugabbilul arda wa hiya anni naibati fahadi naubatul ashbah qad hadarat famdud yadaka kai tahdha biha syafati. Ya Rasulullah, dari kejauhan, dari kampung ulun berkirim salam bersalawat lawan pian roh ulun aja na ulun kirim lawan pian. Nabi di Madinah, Nabi di alam barzah, makamnya di Madinah, kita di Kalua sini, ini pasar panas sini, roh kita jadi kita kirim. Jasad kita ada Kalua ke sana. Berkirim salam kepada Nabi. Salam min ba'id, salam dari kejauhan. Walaupun orang yang mengucap salawat dan salam kepada Nabi, Nabi tahu siapa yang bersalawat kepadanya. Nabi melihat siapa yang bersalawat kepadanya. Bahkan Nabi tahu namanya, nama orang tuanya bagi orang yang bersalawat kepadanya. Wahadihi naubatul ashbah, ini gak sekarang giliran jasad ulun yang datang menghadap usarapian. Pamdud yada kai tahdha bil syafati, keluarkan tanganmu ya Rasulullah supaya mulut ulun bisa mencium mengucup tanganmu yang mulia. Sontak keluar tangan Nabi dari makamnya Nabi, dikucup oleh Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Tatkala itu Syekh Abdul Qadir Jailani menyaksikan. Sayyidi Ahmad Ar-Rifai supaya tidak ada pakar, tidak ada ujub, tidak ada kibir dalam hatinya, lalu Sayyidi marabah, tolong jajak awakku di sini. Jajak awakku supaya menghilangkan pakar di dalam hatinya.
Syekh Abdul Qadir Jailani dan para ulama melihat Syekh Ahmad Arifai orang awam namun jajak awak sidin, Syekh Abdul Qadir Jailani buka lari tatkala melihat itu. Ini kemuliaan yang luar biasa. Maka Syekh Ahmad Arifai disebutkan di dalam kitab tersebut. Sayyidi Ahmad Arifai, masya Allah. Saya Ali Asyad, alun Nabi, keluarga Nabi Muhammad. Bahwa sabilun ilan najat, jalan menuju keselamatan. Wasabilun ilan Nabi, jalan untuk menuju Nabi. Wasabilun ilan jannah, jalan untuk menuju surga. Wasabilun ila Rabbil Izzah, jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hendak bermimpi bertemu Nabi, kalau masih ada kurang ada bubut, ada tidak senang dengan anak cucu Nabi, tidak bakalan pintu ru'yatun Nabi dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Nabi la tusallu alaihi salatal batra, jangan berselawat buntung. Batra itu putus pagar, maqtu'ul barakah. Sahabat bertakun, "Wa salatul batra ya Rasulullah?" Salat buntung bagaimana ya Rasulullah? Salat buntung itu ikam baca Allahumma shalli ala Muhammad wa tumsiku lalu itu berdiam. Bal qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah juri baca Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Untung aja baca kurangnya dari tengah kita muliakan itu sifat orang munafik. Untung memuji, lisannya memuji, kurangnya dimusuhi, itu sifat orang munafik. Khilaful zahir wal batin munafik. Man abghadha alil bait bahwa munafik. Saya membenci kepada keluarga Nabi Muhammad, itu ciri orang munafik. Man abghadha alil bait asyarahu lahu yahudiyan wa in syahida an la ilaha illallah wa bi riwayah wa in shalla wa sama ya Rasulullah wa in shalla wa sama kata Rasulullah. Siapa mati dalam keadaan benci kepada keluarga Nabi Muhammad, maka orang itu dikumpulkan bersama-sama orang Yahudi sekalipun dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekalipun dia salat, sekalipun dia puasa, walau anna rajulan safana bainar rukni wal maqam thumma shalla wa shama wa huwa mubghidun li ali Muhammad dakhala an-nar kama qala Nabi. Seandainya ada seorang laki-laki dia tawaf di Baitullah, tawaf 7 kali di Baitullah, lalu dia tatkala itu puasa, tatkala itu dia sholat, setelah tawaf disunatkan sholat di belakang makam Ibrahim, mengucap Hajar Aswad. Sudah berapa ibadah? Tawaf, sholat, puasa, mengucap Hajar Aswad. Matinya di tanah haram, bukan di tanah haram lagi, di samping Baitullah. Luar biasa. Mana mati dalam keadaan tawaf, selesai mengucap Hajar Aswad, sholat, puasa tatkala itu. Wamat, tatkala itu dia mati, tatkala itu dia meninggal. Wa huwa mubghidun li ali Muhammad, sedangkan dia benci kepada keluarga Nabi Muhammad, dakhalan nar. Ujar Nabi, orang itu tetap masuk ke dalam api neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Apalagi di akhir-akhir zaman, orang ingin menjauhkan kita daripada para habaib keluarga Nabi. Sejarah kadang-kadang ingin dipalsukan daripada peranan mereka orang Arab, peranan mereka para habaib dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka banyak jasanya demi kemerdekaan Indonesia. Sekarang ingin dijauhkan, ingin dihilangkan jasa mereka. Bahkan orang Arab, mana orang Arab benar? Melecehkan orang Arab. Melecehkan orang Arab intinya apa? Melecehkan para keluarga Nabi, karena mereka yang banyak berjasa kemerdekaan ataupun berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Nah ini kembali kita ke Sameran. Langsung Nabi Muhammad SAW macam-macam yang dilihat. Intinya aja kita lah. Sampai ke langit ke-7, Jibril kada lagi umpat, ikam Muhammad naik ke atas, ikam sanggup bertamu lawan Tuhan, karena ini makom nikah bagi seorang anak. Nang lain kada sanggup, Jibril kada sanggup. Nabi Muhammad akhirnya bertemu makrifat, memandang langsung dengan zat yang bernama Allah, yang bersifat laisa kamitslihi syai'un. Jadi satu-satunya manusia di dalam dunia yang pernah sanggup mampu melihat Allah hanya Nabi Muhammad. Wah ini kita nak mencari Tuhan, mencari Tuhan. Maka Allah Ta'ala bersifat laisa kamitslihi syai'un. Kullu ma khatara bi balik Allahu ghairu dzalik. Al-'ajzu 'anil idrak kaidah dalam tauhid. Apabila orang toh kada hawa bertamu Tuhan, bertamu. Kalau orang pada bertamu Tuhan, itu kada bertamu. Kullu ma khatara bi balik Allahu ghairu dzalik. Kadang-kadang orang diumpati orang wali-wali itu dalam keadaan maqam fana. Seperti Syekh Abdul Hamid Abdul, Syekh Sufi Jenal, Imam Hallaj, Hamzah Pansuri, seperti Imam Ibnu Arabi yang ajaran wahdatul wujud, tidak ada Abdul Hamid yang ada Allah,
Bahkan ada nama ini Rami mengumpati Datu Sanggul dengan ajaran syair secara bapaknya, mengalih-alih mencari bila ada di dalam bulu, mengalih-alih mencari Allah, Allah ada di dalam tubuh. Tubuh yang mana? Tubuh inilah, tubuh yang kasar inilah. Kada sanggup kita hendak menyandang tubuh kita ini mengandung sirnya Allah. Yang mengandung sir Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Al-insan sirri, wa sirri sifati, wa sifati la ghairi illa ana. Al-insanu sirri wa ana sirru. Insan itu rahasiaku, aku rahasianya. Siapa insan yang disebut? Itu adalah insan al-kamil dan mukamil. Itu Nabi Muhammad SAW. Kenapa sini jadi rahasia Allah? Karena suruh bertamuan. Umpiannya suruh padahal rahasia ulun lalu ulun aja kada suruh bertamuan. Aku jar akrab pada guru tuh, berahasian non sidin ada, berahasian empat mata. Bertamu aja kada suka kepada berahasian. Lalu insan tahu manusia apa diartikan manusia, manusia ya aku. Bah lu lebih memaham. Ini gara-gara minta maaf mengaji ilmu ma'rifatullah, gara-gara kitabnya nukilan. Mengaji tentang ajaran Nur Muhammad, nang dikaji kitabnya nukilan. Orang kitabnya nang bahasa Arab, pengarangnya jelas, sanadnya kepada pengarang jelas. Dikata ambil sini, jadi akan pokok. Nama tanggung jawab siapa? Nama nukil tadi. Kadang-kadang nukilannya ini kada sempurna. Jaka bahasa kita tuh fi'il, fa'il, maf'ul bih awal, maf'ul sani. Kadang-kadang itu kada sempurna. Belum selesai lagi pembicaraan, masih koma, baru titik dipagatkan di situ. Itu gagal paham akhirnya. Banyak perkataan Syaikhul Syarani diambil di dalam kitab-kitab nukilan. Ulun hendak 450 bisi dulu dijulungi orang, ambil aja. Cek baca, Pak ulun komentari di higa. Hada ini salah yang fatal, yang benar ini. Qurannya salah, hadisnya salah. Antal maut qabla antal maut. Matikan diri kalian sebelum kalian mati. Antal maut qabla antal maut, ya hadisnya. Mun orang belajar nahwu atau sorok tuh ketawa mendengar. Orang napak mutu qoblaan amutu. Nah bagus bro. An-nahwu fil kalam kalmilhi bi ta'am. Kata ulama, kalau kita hendak memaham bahasa Arab itu harus dengan ilmu nahwu. Karena ilmu nahwu itu di dalam bapander, di dalam alam bahasa Arab seperti uyah lawan makanan. Mun makanan kada uyah na babar ya. Ayo ya hantak lalu nih. Kada uyah. Kebanyakan uyah apa pulang? Masih enggak belaki soal ini. Jadi sedang-sedang aja. Yang penting kita itu ada. Jadi itu yang kita bicara ini. Jadi yang sanggup bertamu Tuhan adalah Nabi Muhammad. Jadi hendak kita bertamu Tuhan, umpati Nabi Muhammad. Bertamu tolong Tuhan. Bertamu lawan Allah Taala pasti dijamin. Wala dalil ala tariq ila Allah illa bi mutaba'atin Nabi. Ujar Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Tidak ada jalan menuju Allah, tariqat menuju Allah kecuali jalan Nabi Muhammad. Kalau jalan yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad itu jelas jalan menyesatkan kita daripada menuju Allah. Jadi jalan Nabi Muhammad pasti sampai. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Ulun di mana-mana nyampaikan ini. Jangan sampai julun banyak tapi ini ngaji ajaran nang pina pada tengah malam, pina berrahasiaan. Nang dikisahkan ma'rifat. Pokoknya semalaman aja kamu ngaji aku ini sudah kenal loh Tuhan. Oh maharapnya Nabi Muhammad perjalanan bertamu Tuhan kayak apa? Macam-macam yang dilihat. Guru pulang ada yang membimbing. Namun kadang guru salah kita sudah. Jibril sebagai guru. Maka dari itu kita dalam hidupnya ada punya guru. Guru dalam ilmu syariat, Syekh Ta'lim namanya. Guru dalam ilmu tarekat, Syekh Mursyid namanya. Guru dalam ilmu hakikat, Muhabi ngarannya. Guru dalam ilmu ma'rifat, Syekh Murakki atau Tarkiyah namanya. Tapi kalau orang sudah 3 macam mengumpulkan ilmu, ahlu syariah wa tariqah wal haqiqah. Saya seman ahli syariah wal haqiqah wa tariqah wal haqiqah. Abah Guru Sukumpul, beliau ahli dalam ilmu syariat, dalam ilmu tariqat, dalam ilmu hakikat. Kenapa 3 aja? Kada ahli ma'rifat. Karena kalau terkumpul 3 ini, proses 3 ini dilaluinya, orang itu pantas dinamakan al-arif billah atau orang yang ma'rifat kepada Allah. Ayo kita nilai mulai rumah tuh. 3 ini dijalani. 3 ini kita lalui. Ulun mulai rumah tadi. Syariat. Apa syariatnya? Mobil. Syariat itu mobil. Kendaraan bagi dia. Untuk ulun ada kendaraannya para kaya batis syariatnya, transportasinya. Kemudian tarekat itu jalan.
jalannya mulai Mertamura sampai ke sini kada pagar. Mobilnya berjalan, bannya di mana? Di jalanan. Jalannya sampai ke sini kada pagar. Kemudian hakikat itu tujuannya kampungnya jelas. Nah, 3 ini ulun lewati, kita bertamuan. Ini berarti ma'rifat, ini contoh. Berarti kita ahli ma'rifat. Berkenalan, berpinanduan, pinanduan ulun. Apa di gurunya nang ceramahnya? Ngaran sin siapa? Pinanduan ulun. Maulah kita mulai rumah, kada bersyariat, kada bertarekat, kada berhakikat, langsung ma'rifat aja. Sim selapim berpajam, langsung ada di sini. Bukan makam kita. Itu makam bunda itu sanggul sini berpajam sampai ke Mekah. Namun seorang dulu setor ini 20 tahun aja tulang. Itu kira mau ditunda terus bisa sampai berapa tahun pulangnya tulang. Kalau orang berpanjang sampai ke sana sini. Itu makomnya. Itu memang sudah makom diberikan Allah. Qayyul ardi, bumi dilipat. Sebagaimana Nabi SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj, kata imam, kata sahabat sepupu Sayyidina Ja'far dan paman Sayyidina Hamzah, Sidin kan diapit nih, hidup guringan berabahan di sisi Baitullah. Hilang Nabi Muhammad di satu umat, belum hilang lagi panas Sidin ini, sudah datang menjadi Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far. Artinya Sidin setumat benar perjalanan itu. Perjalanan itu setumat benar, makanya dibawa dengan Lailan minal masjidil haram, ay lailan qalilan dengan isim nakirah, malam yang sebentar. Perjalanan itu sebentar. Nah, ada di antara wali itu 4 jam sampai ke sini. Ada dulu kisah Kiai Khalil Bangkalan kan? Kiai Khalil Bangkalan kan? Sidin waktu itu ada bahsul masail dengan para ulama. Lalu Sidin ini parak asar sudah, parak maghrib. Sidin belum sholat asar. Sidin belum sholat asar. Ada di kawan Sidin, lupa ulun ngaran Sidin. Waktu itu kita baru sholat. Ini parak benar sudah. Kada sampat kita nih pacangan mengkobok sembahyang asar. Lalu jadi Sidin kita sembahyang di Mekah. Kita sembahyang di Mekah. Ujian kawan Sidin kayak apa kiai? Kamu ikut aja lon aku. 4 jam, 5 jam, berbicara harus ahlinya ada di Baitullah itu. Sembahyang asar Sidin di sana. Dan kita kawal apa itu? Ada kawal. Kamu hendak naik pesawat pulang macam-macam. Pak, antigen, rapid test, apa lagi pulang? Surat apa nih? Vaksin. Surat vaksin pulang, sudah bervaksin, Omikron pulang datang. Maka limbah parak, bubuhan kita, bubuhan agama ini orang mengaratan, ada datang bubuhannya itu. Limbah nang bubuhan tahun baru, hari raya itu, hari raya ini, aman-aman saja. Limbah parak sudah mi'raj, parak sudah nisbu, parak sudah maulid, parak sudah hari raya, lalu PPKM pulang dia. Kenapa kita ini? Sadang aja sudah dipunggulinya kita nih. Karena sampai wadah-wadahnya ada baik. Pada sana kayak itu. Jadi umat kita, umat Islami harus bangkit, harus bangun, jangan tertidur, jangan taburin, jangan hokon dipunguli. Sembahyang kan macam beranggang pulang disuruh akan siapa nih kementerian apa? Beranggang pulang sembahyang. Di majelis nang hadir orang sekian bumul benar. Waktu nang olahraga nang orang nonton kada dalam dibatas-batasi. Mana pon Islam itu adalah berbatas. Ayo, limbah kita orang Islam lalu macam-macam aja lalu. Ada apa kita nih? Ini pindahnya Omikron maka pas pulang garing-garingan. Ada musuh rumahan garing. Ulun ini garing juga deh. Cuman membaca ada postingan kekawanan, ulun bisokan tadi garing, malam tadi garing, malam tadi datang jam 1. Awak nih meriang. Minum obat kan cumanya kada. Cari akang madu aja. Madu ulun dibuat dia minum. Sehat. Bisokan tadi menggetar ulang. Awak kada nyaman. Ada postingan bubuhannya memposting. Sekalinya apabila ikam gejalanya ini, awak meriang, awak sakit-sakitan, kemudian batuk, panda sekaring, selismaan hidung, mata bina mengantuk, pas jelut nih. Sekalinya bisokan dari mana? Banyu hangat 2 gelas. 2 gelas minum. 2 gelas minum, timbang itu 5 menit. 2 gelas nang banyu hangat. Banyu kopi kada bagula segelas, tapi nang panas. Minum. Ikam kada sawat berapa menit atau 5 menit 10 menit pasti bakami. Sekalinya limbah nang itu biar limbah itu nih nang diposting tadi sebujur. Limbah diminum kada lawas 10 menit bakami. Dalam setengah jam 4 kali bakami, maka deras. Nah, apabila bakami tadi berarti virusnya keluar. Nah, sehat sudah.
minum obat dulu, minum obat ini bahaya juga bagi kesehatan kita. Karena ginjal dari hantamnya macam-macam. Taruh keracunan obat pulang kita, baik nangga itu madu jadi ini sigar sudah. Yang beli yang pulang nih bisa uyung pulang, ada bapak mamanya ada di rumah. Uyung nih bulik malam nih, besok ada acara pulang, acara pengajian di Martapura, kemudian tengah hari habis johor ada lagi acara di daerah Tangkisung. Yo, Tangkisung situ, di Tangkisung bulik Banjar pulang, Banjar. Ada acara rutin jam 11, jam 12, jam 1 ini beli ke rumah. Kemudian siangnya pulang ke desa mana itu jauh benar pulang. Nah malamnya pulang langsung ada beli nih ke Banjar Baru langsung ke Kaltim. Ini nasib aja Pak di lebih, tapi di rumahnya aja udah lompat banyak. Sigar nggak mamanya Pak. Ada pecang galau lagi. Jangan kau tuh tinggal Pak, ada gandaan di sana. Ujar mamanya ulun mamanya, aku di sikung aja manyai. Bini sikung aja. Bujuran sikung tahu kita aja Pak. Tapi sikung di Martapura, sikung di Kaltim, sikung di Palangkaraya, sikung di mana di Pasar Panas. Sikung aja kalau. Nah, sikung aja. Kenapa jadi sikung? Kada ketahuan. Bini tuhalon bini anu kada tahu, punya tahu kecakot juga enak, cakar harimau. Nah, sedang kita sudah intinya jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai jalan kita untuk wasil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingin cinta benar-benar kepada Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad, rindukan Nabi Muhammad, gapai cinta Nabi Muhammad dengan banyak sholawat kepada Nabi Muhammad, dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dengan mencintai para keluarga Nabi Muhammad, mencintai para ulama-ulama, mencintai para orang-orang salih yang mana mereka itu dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini mendapatkan nazar daripada Nabi Muhammad, pandangan cinta daripada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan madad daripada Nabi Muhammad. Kelak di hari kiamat kita dimasukkan ke dalam surga bersama-sama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Berkat Nabi Muhammad, berkat Sahibul Haul. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah sembuhkan segala penyakit kita, Allah angkat virus daripada negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mari kita membaca qasidah untuk membaca salawat Badar dengan berkat ahli Badar. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada fitnah, daripada